Teman-teman, kenapa sih negara Indonesia memiliki banyak keberagaman? Apa aja sih keberagaman yang ada di Indonesia? Apa aja sih kekayaan yang ada di Indonesia? Yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama kakak Kak Aminah. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Di sini kakak sebagai fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran FITK UIN Sunan Kalijaga. Kakak ada sebuah pantun nih. Dengarkan baik-baik ya. Jalan-jalan ke kota Turi, naik sepeda roda 3. Salam semangat tolabul ilmi, semoga berkah manfaat ilmunya. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang indahnya keberagaman. Untuk apa sih adanya keberagaman itu? Ada yang tahu tidak? Jadi tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk mengetahui keberagaman apa aja sih yang ada di Indonesia, sehingga muncullah sikap toleransi, saling menghargai antar sesama dalam bentuk rasa syukur. Langsung saja yuk kita simak pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran yang pertama kali ini, kakak akan bercerita tentang dodol Betawi Mak Salmah. Ada yang sudah tahu ceritanya bagaimana? Dengarkan baik-baik ya. Sebentar lagi, kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi. Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokoan yang mengadakan festival. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Kota Jakarta. Nah, dari cuplikan cerita tersebut, yang manakah yang termasuk gagasan pokok? Yang manakah yang termasuk gagasan pendukung? Kak, gagasan pokok itu apa sih? Gagasan pendukung itu apa sih? Jadi teman-teman, gagasan pokok adalah topik yang berada dalam suatu paragraf. Gagasan pokok biasanya terdapat pada kalimat pertama atau kalimat terakhir. Nah, kalimat selain gagasan pokok merupakan gagasan pendukung. Yuk bantu kakak mengisi diagram ini. Yang manakah yang termasuk gagasan pokok dan yang manakah yang termasuk gagasan pendukung? Nah, jadi teman-teman, yang termasuk dalam gagasan pokok adalah kalimat yang pertama. Mengapa demikian, Kak? Mari kita lihat pada kalimat yang kedua. Di sini terdapat kata tahun-tahun, yang berarti kata tahun-tahun merujuk pada ulang tahun Kota Jakarta. Begitu pula dengan kalimat yang ketiga, kalimat yang keempat, dan kalimat yang kelima. Kalimat tersebut merupakan kalimat penjelas atau gagasan pendukung dari kalimat yang pertama. Kakak mau bertanya nih, selain dodol Betawi, apa aja makanan tradisional yang ada di Indonesia? Pasti teman-teman tahu kan? Kakak mempunyai sego jamblang. Sego jamblang berasal dari Cirebon. Yang kedua, nasi krawu. Nasi krawu berasal dari Gresik. Kemudian ada pecel. Pecel merupakan sarapan khasnya Kota Madiun. Kemudian ada nasi gudeg. Nasi gudeg ini khasnya Kota Yogyakarta. Wah, ternyata Indonesia kaya akan beragam makanan, kaya akan suku, kaya akan budaya, kaya akan agama, kaya akan keberagaman. Tentunya dengan keberagaman tersebut, kita harus selalu bangga dengan kekayaan yang ada di Indonesia. Siapa yang ingat, hayo, bunyi memerlukan penghantar agar bisa terdengar. Media penghantar bunyi adalah
udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi yang lainnya? Yang pertama, bunyi memiliki sifat yang dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda keras seperti besi, kaca, seng, dan permukaan dinding. Kemudian bunyi akan diserap dengan baik jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, spons, dan kapas. Selain makanan yang beragam, Indonesia juga kaya akan rumah adat seperti gambar tersebut. Mari kita lihat bagaimana sudut-sudut atap rumah adat tersebut. Apakah memiliki sudut yang sama besar? Apakah memiliki sisi yang sama? Perlu diketahui bahwa segi banyak beraturan memiliki sudut yang sama dan sisi yang sama. Mari kita lihat rumah adat Bangka Belitung ini. Berbentuk apakah atap rumah adat Belitung ini? Rumah adat Bangka Belitung ini berbentuk trapesium. Apakah memiliki sudut-sudut yang sama? Apakah memiliki sisi-sisi yang sama? Kita misalkan ini sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sudut A dan sudut D memiliki sudut yang sama. Kemudian sudut C dan sudut D juga memiliki sudut yang sama. Tapi apakah termasuk segi banyak beraturan? Amati segi banyak beraturan berikut ini yuk. Lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya, yaitu terkait menari tarian Bungeng Jimpa. Bungeng Jimpa adalah tarian yang berasal dari Aceh. Tarian Bungeng Jimpa terdapat 5 gerakan dasar. Teman-teman bisa berlatih dengan Bungeng Jimpa dengan menyimak video berikut ini. Itu tadi contoh tarian dari gerakan dasar tarian Bungeng Jimpa. Teman-teman bisa berlatih di rumah dengan menyimak video berikut ya. Nah, dari tarian Bungeng Jimpa tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun kita berbeda, tetapi kita harus tetap bekerja sama. Kerjasama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita. Setelah belajar rambat bunyi, kita akan belajar tentang macam-macam bunyi pantul. Yang pertama ada gaung atau kerdam. Gaung merupakan bunyi yang dipantulkan dari dinding yang tidak jauh dari sumber bunyi. Sedangkan yang kedua adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang dipantulkan dari permukaan dinding yang jauh dari sumber bunyi. Selain itu, gema juga dapat
digunakan untuk mengukur jurang atau gua. Teman-teman sudah banyak belajar sudut pada segi banyak beraturan. Kemudian teman-teman akan belajar sudut pada segitiga. Ini adalah gambar segitiga. Segitiga memiliki 3 sudut yang jumlahnya adalah 180 derajat. Berikut ini adalah contoh cara menghitung segitiga. Terdapat segitiga ABC dengan sudut A 60 derajat dan sudut B 30 derajat. Berapakah sudut C? Sudut C sama dengan 180 derajat, yaitu jumlah keseluruhan segitiga, dikurangi sudut A, yaitu 60 derajat, ditambah sudut B, yaitu 30 derajat. Maka C sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat. Maka sudut C sama dengan 90 derajat. Demikianlah cara menghitung sudut segitiga. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang permainannya dengan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Lihat video berikut ini. Ternyata, permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, dan melompat. Selain permainan engklek, ternyata bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun, seperti budaya fahobo batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Teman-teman, dari pembelajaran kali ini, apa hikmah yang bisa kita ambil? Ada yang tahu tidak? Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahi kita keragaman dari mulai suku, budaya, adat istiadat, agama, hingga makanan tradisional. Sehingga dengan adanya keberagaman tersebut perlu kita hargai, perlu kita syukuri. Dengan cara apa? Dengan cara kita bersikap saling menghargai, menciptakan suasana yang santun kepada antar sesama, dan serta menjadi manusia yang saling menghormati. Demikianlah pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya. Kakak undur diri. Banyak salah kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.